Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan di hari Senin pagi ini kita akan membahas hal yang mungkin menarik dan menyenangkan untuk Boboto semua mengenai bocoran langsung dari Pak Asisten yang katanya laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta bisa dihadiri oleh Bobotoh langsung di GBLA. Setelah kemarin beberapa bos besar atau pemilik klub Liga 1 menggeruduk PT LIB. Gimana ceritanya? Nanti saya coba ceritain hal yang menariknya ya. So, langsung aja kita masuk di tema pembahasan hari ini. Baik Bobotoh, jadi rencananya hari ini PT LIB akan ketemu dengan beberapa unsur pemerintahan yaitu Kementerian Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, juga ada PSSI di situ mengenai keputusan hasil apakah Liga 1 akan digelar tanggal 1 atau 2 Desember mendatang. Jadi kurang dari seminggu lagi ya. So, nanti rencananya juga Pak Menteri Olahraga langsung yang akan membacakan keputusan dari pemerintah mengenai liga ini atau Liga 1 ini bergulir lagi atau tidak. Langsung aja selengkapnya saya coba bacakan. Jadi untuk hari ini seperti yang tadi saya bicarakan akan diadakan meeting dari PT LIB di kantor Kemenpora Jakarta ya. Jadi bocorannya kalau dari Pak Asisten sendiri itu setelah rapat koordinasi hari ini maka PT LIB akan berjanji melakukan rapat internal, maksudnya internal PT LIB sendiri setelah rapat dari hari ini kan. Kalau hari ini PT LIB rapatnya dengan Menteri Olahraga, dengan Kementerian Kesehatan, Kepolisian, PSSI, dan lain-lainnya. Nah, besok rencananya untuk rapat internal dari PT LIB akan mengadakan rapat khusus mengenai penentuan sisa laga di pekan ke-11 yang masih belum selesai semuanya. Nah, jadi untuk informasi buat Boboto juga, untuk pekan ke-11 itu hanya tersisa 6 tim saja yang belum memainkan pertandingannya, yaitu ada PSIS Semarang melawan Bayangkara FC, lalu ada Persib Bandung melawan Persija Jakarta, dan ada Barito Putra melawan PSM Makassar. Jadi kemarin Pak Bos meminta dukungan sekutunya untuk ikut memprotes keras katanya tentang keadilan untuk tim yang belum main di pekan ke-11 kemarin agar tetap bermain di kandangnya masing-masing. Jadi di sini karena kan kalau sistem bubble ini rencananya mungkin digelar di Jogja dan Jawa Tengah. Nah, tapi karena kemarin sempat kan protes keras juga menolak sistem bubble, tapi akhirnya Liga 1 atau klub-klub Liga 1 menyetujui dengan beberapa syarat. Namun dikhususkan lagi untuk laga yang 11 ini syaratnya adalah bisa disaksikan oleh penonton, katanya gitu ya. Jadi ya beberapa alasannya karena tiket dan akomodasi yang sudah terlanjur dikeluarkan. Jadi di pekan ke-11 ini antara ada PSIS melawan Bayangkara, lalu Persib Bandung melawan Persija, lalu ada Barito Putra dan PSM Makassar. Itu semuanya tiketnya sudah dijual dan akomodasi semua sudah di booking lah gitu. Jadi salah satu yang bisa saya bocorkan ciri-ciri salah satu bos pemilik dari klub Liga 1 ini yang mendukung Persib Bandung adalah yang yang kemarin pernah ngalahin Persib juga lah di GBLA dengan skornya lebih dari 2 ya. Ya itulah pokoknya. Singkat ceritanya, Lord Ferry ini itu menyetujui ya untuk memulai Liga 1 besok di putaran pertama dengan dimulai dari pekan ke-12. Jadi pekan ke-11-nya masih misteri. Nah, untuk memastikan itu, kata Lord Ferry ya nanti akan dilakukan meeting internal di PT LIB untuk menentukan apakah pekan ke-11 ini yaitu 6 tim yang belum bertanding apakah tetap memakai sistem bubble atau bisa ditonton oleh penonton di kandangnya masing-masing. Jadi nanti kalaupun opsinya adalah
pekan ke-12 itu sampai selesai di putaran pertama. Nah, jeda putaran pertama ke putaran kedua itulah nanti yang pekan 11 akan dimainkan. Mungkin Boboto udah ngerti lah ya kayak opsinya gitu. So, di sini juga nanti ya intinya masih ada harapan lah untuk bobotoh semua menyaksikan laga antara Persib Bandung melawan si Eta di GBLA gitu ya. Karena kata Pak Asisten juga, Pak Bos sudah melayangkan surat ke PT LIB jika laga Persib dan Persija nantinya tetap dilaksanakan dengan sistem bubble jauh di sana, maksudnya di Jogja atau di Jateng, maka pihak manajemen akan meminta tanggung jawab berupa penggantian dana sebesar akomodasi yang sudah dikeluarkan oleh klub untuk tiketing, untuk sewa stadion dan lain-lain. Jadi ya kita tunggu saja keputusan Lord Ferry nantinya gimana ya. Baik Bobotoh, jadi kabar yang kedua ini mengenai dari PT LIB sendiri ya. Dan gosipnya adalah ternyata 2 dari 4 stadion yang akan digunakan sebagai venue pertandingan Liga 1 besok yang menggunakan sistem bubble di Jogja dan Jawa Tengah ternyata belum dikonfirmasi oleh PT LIB. Nah, saya juga nggak tahu ya apakah 4 stadion ini semuanya belum dikonfirmasi atau cuma 2. Tapi sejauh ini baru 2 yang katanya tidak menerima informasi apapun dari PT LIB untuk menggelar pertandingan di stadion mereka. Nah, biar nggak penasaran, saya coba bacakan di sini kabarnya. Jadi untuk sistem bubble ini kan kita udah tahu ya ada 4 stadion tuh yang akan dipakai, yaitu ada salah satunya yang ada di Semarang, di Sleman, di Bantul, dan ada di Magelang gitu. Jadi 2 stadion yang ada di Jogja sampai sekarang belum menerima surat apapun dari PT LIB mengenai akan digunakan untuk pertandingan Liga 1 yang kurang dari seminggu lagi dilaksanakan. Minimal pengajuan katanya kata pengurus stadion ini minimal pengajuan tuh 10 hari sampai 14 hari atau 2 minggu lah sebelum pertandingan itu harusnya sudah nerima. Jadi mereka bisa siap-siap dan lain sebagainya. Nah, yang jadi kontroversinya adalah beberapa stadion ini malah belum diverifikasi oleh PT LIB. Jadi verifikasi terbaru katanya kan biar stadionnya layak digunakan. Tapi ini katanya ada yang belum diverifikasi oleh PT LIB dan belum tentu juga pemerintah daerah tersebut menyetujui. Tapi ya sudah disebutkan oleh PT LIB bahwa akan digunakan untuk kelanjutan Liga 1 mendatang. Nah, jadi ini saya jadi ingat ya kata-kata Wahaji kemarin bahwa ya Lord Ferry ini memang kontroversial dipilih menjadi ketua LIB karena ya memang ada hal yang tidak transparan atau yang tidak diketahui oleh semua klub Liga 1 katanya gitu. Jadi ya tidak terbuka lah, ada hal-hal yang tidak memang di-share ke semua klub Liga 1. Jadi ya Wah Haji udah tahu duluan lah. So, lanjut di pembahasan terakhir. Di sini kemarin tiba-tiba mungkin Bobotoh ada yang sudah tahu, ada juga yang mungkin belum tahu dan pasti ya kehelah gitu ya. Kemarin tiba-tiba habis kehujanan mungkin nih orang atau ya hareeng lah jadi ngelindur gitu ya. Mungkin ada yang tahu tentang nama Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso yang tiba-tiba meminta pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin pertandingan Liga 1 sebelum ada KLB Februari mendatang. Dan inilah punten ya, punten banget. Saya nanya ke Bobotoh, apakah Bobotoh pernah mendengar nama dari Sugeng Teguh Santoso ini? Saya sendiri belum pernah ya, tapi kalau IPW-nya saya pernah dengar. Bahkan dari dulu saya tahu lah ada Indonesia Police Watch. Tapi ya orang ininya saya jujur tidak tahu. Tapi ya tiba-tiba
Jolwe gitu muncul di publik mengatakan bahwa ya udah polisi jangan ngeluarin izin lah buat ini gitu, buat kelanjutan Liga 1 ini walaupun dengan sistem bubble atau apapun itu. Karena katanya, kata IPW di sepak bola itu pemberitahuan rencana kompetisi olahraga jangka waktunya disampaikan ke pihak kepolisian paling lambat 60 hari atau 2 bulan sesuai pasal 10 tentang pasal pengamanan dan penyelenggaraan dan harus ada surat tanda buktinya. Nah, maka IPW menilai bahwa pelaksanaan kompetisi Liga 1 ini yang mau dimulai pada 2 Desember mendatang adalah mimpi di siang bolong. Sementara kalau Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan izin bergulirnya Liga 1 besok pada 2 Desember 2022, maka Kapolri sendiri telah melakukan pelanggaran atas perpol yang dikeluarkannya waktu itu, katanya gitu ya. Ya itu cenah etage sahur Pak Sugeng tanya. Ya sudahlah, nanti kedepannya gimana saya coba kabarin teman-teman lagi mengenai intrik dan polemik yang ada yang setuju, ada yang tidak Liga 1 dilanjutkan. Tapi ya kalau dari manajemen sendiri katanya ya mendingan dilanjutin dulu dengan berbagai resikonya, tapi tetap dengan beberapa syarat dan ketentuan yang sudah diajukan ke PT LIB. Salah satunya tadi di pekan ke-11, mohon jika memang bisa dimainkan di kandang, maksudnya di GBLA, ya nggak apa-apa diakhirkan dulu aja. Jadi dimulai dari pekan ke-12 sampai selesai sistem bubble-nya itu Persib mendukung, tapi pekan 11 main di kandang gitulah ya. So itu saja mungkin informasi hari ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman Boboto semua. Mudah-mudahan menambah wawasan dan mengedukasi lagi ya untuk berita positifnya tentang Persib Bandung. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen, dan juga share di platform media sosial lainnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah teman-teman semua karena menjadikan saya semakin semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. So, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.